mau jatuh ke kapal Pak. Terus saya nampak dia itu jadi macam tikus basah kecil sudah dia takut. Memang siapapun takut mati Pak. Jadi bila dia ketakutan itu saya tanya dia, kau agama apa? Saya Kristen. Kristen apa? Katolik. Dia bilang, jangan susah. Siapa ada? Saya bilang. Baru dia tenang. Kenapa? Sebab sebelum tuh kapal terbang jatuh, dia beri buat pengakuan sama siapa? Jadi, sure, will hidup selama-lamanya. Jadi, itulah sebab saya bilang kan, tidak kira biar kau famous, biar kau kuat, biar kau basah pangkat, biar kau kaya, satu hari nanti kita sama rata, yaitu 6 kaki bawah tanah. Itulah kita terima abu, mengingatkan kita dari debu kita datang, kita balik dari sana juga. Jadi itulah sebab kalau kita ada persiapan kematian kita, jangan takut, sebab itulah yang tempat yang pemenang kita akan pergi. Dan itu yang terjadi. Ini satu sangti katakan, misalnya konek kapal terbang dia bilang, kalau kamu foto itu kontik poin dia putus kah, tayar dia ataupun semua jam, kamu sih bersedia mau mati. Kalau bilang saya tidak mau, mati juga itu. Jadi yang sebab kita tahu sebagai seorang Kristen, hidup bukan dilenyapkan tetapi diubah menjadi yang baik. Saya masih ingat kenapa kita perlu berdoa untuk jiwa-jiwa yang berada di api penyucian. Saya sudah mulai lama ini berdoa untuk jiwa-jiwa yang berada di api penyucian. Sebab bagi kita, itu yang saya katakan tadi, ajaran gereja dalam Katekismus Gereja Katolik CCC 1030 mengatakan orang yang mati dalam rahmat akan masuk api penyucian, dimurnikan. Jadi ada nih satu orang, kamu sudah dengar itu cerita? Belum, karena bisa belum cerita. Ini tentang seorang ama. Dia suka setiap kali dia dapat duit, dia kerja sama majikannya. Setiap kali dia dapat duit, dia akan kasih masuk 10 ringgit begitu untuk doa misa khas untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Itu dia buat setiap, sebab kasihan betul. Itulah Santa Faustina kan. Yesus berkata kepada dia, kenapa banyak orang menuju ke neraka? Sebab nobody pray for them, tidak yang berdoa untuk mereka. Jadi yang si ama ini everyday, bukan everyday, bila dia ada duit dia kasih masuk mass intention untuk jiwa-jiwa yang berada di api penyucian. Jadi satu hari ini ama pun makin lama makin tua, lagi dia sakit-sakit. Jadi itu majikan dia bilang, janganlah kau kerja sama kami lagi sebab kau pun sakit-sakit. Jadi macam mana kau boleh jadi ama? Maka dia sudah bekerja mungkin 20 tahun. Jadi si ama ini pun terpaksa lah dia packing barang-barang dia bawa dia punya barang-barang pergi cari kerja lah. Dalam perjalanan dia cari kerja itu dia jumpa seorang pemuda yang handsome. Saya pernah tanya, cerita lagi nih. Yang handsome, mungkin balas siring ke belah tengah saya tidak tahu. Tetapi memang handsome lah, bukan handsome lah, handsome. Jadi dia tanya, Dik, dia bilang, kamu cari kerja? Ya, saya mau cari pekerja sebab majikan saya baru kasih berhenti saya dan mau nyuruh saya pergi cari pekerja kerja lain. Dalam perjalanan pemuda itu bilang, ada itu satu rumah orang tua sana, dia bilang, kau pergi di sana, kau ketuk itu pintu, kalau dia buka, bilang kau kasih tahu yang kau mau cari kerja. Jadi dia ikutlah dan itu pemuda menghilangkan diri. Sampai di rumah itu dia ketuk pintu dan di sana orang tua, seorang nenek nakal aing nakal anut. Dia buka itu pintu, bagaimana kau? Dia bilang kan, Nek, tadi saya jumpa itu pemuda, dia suruh kau nenek mau cari pekerja. Terus tuh nenek takjub, dia bilang ya, memang saya mau cari pekerja sebab saya sudah nakal lain, sudah tua. Dia bilang tapi saya tidak pernah kasih tahu orang lain. Dia bilang habis rumah pulang jauh-jauh Pak. Dia sini satu sana. Jadi macam mana kau tahu saya mau cari pekerja? Jadi si ama ini dia bilang tadi dalam perjalanan saya jumpa, dia suruh datang sini. Oke, masuk dia bilang. Suang no dia bilang. Masa dia masuk gitu kan, itu nenek buat kopi. Jadi dia tinggal lah di dinding. Dia habis dulu banyak gambar-gambar kan, ada gambar keluarga sana. Dia nampaklah itu gambar itu pemuda. Itu nenek masuk keluarkan dari dapur, dia pergi tengok, nenek inilah itu yang pemuda saya jumpa tadi di tengah jalan. Terus lepas turun lemau mata moloing dia menangis. Dia bilang sedikit lagi jatuh kopi dia.
Dia bilang, inilah anak saya yang mati sewaktu peperangan dulu. Jadi terus itu ama, terus itu nenek bilang, sekarang saya ambil kau bukan sebagai pekerja, sebagai anak saya sendiri, dia bilang. Jadi terus si ama berpikir, di macam mana itu dia boleh jumpa anak dia. That's why kan, why we need to pray for the souls in purgatory. Sebab apabila kita berdoa kepada mereka, berdoa minta campur tangan Tuhan supaya membebaskan mereka. Apabila mereka dibebaskan, mereka akan membantu keluarga. Jadi dia akan membantu itu keluarga. Dia akan membantu dia punya sawa, kalau dia ada sawa, dia membantu dia punya anak, dia punya cucu. Itulah jiwa-jiwa yang telah dibebaskan dari api penyucian, karena doa-doa kita akan dia akan membantu keluarganya. Itulah never stop praying, terutama kasih ofomas untuk Durang. Pernah terjadi waktu saya masih melayani di Tuaran Kiulu. Waktu itu saya baru balik daripada pilgrimage. Nah, 2000 bulan itu saya kasih misa. Masa saya kasih misa itu, saya pergi Kiulu. Kira-kira jam 6.30 dan jam 7 malam, jam 8 malam, saya punya kereta tidak boleh start. Sebab lama tidak kena start kan. Jadi mau balik Tuaran, macam mana ini? Saya bilang, saya tinggal satu orang lagi di Kiulu, gelap semua, belum ada apa-apa sana. Dan saya panggil kategis pun tidak dapat, tidak lain. Saya panggil siapa-siapa pun tidak, tapi nasib untuk kategis balik sebab dia tidak dapat saya limpah. Dan saya start kereta boleh marak sikit, tapi lama-lama pandai padam lampu dia. Kemudian saya parking di tempat sister, makan di sana, on itu kereta sampai habis makan, terus balik ke Tuaran. Dan ini yang terjadi. Masa mau turun pergi Tuaran itu, naik bukit turun bukit, tiba-tiba saya punya lampu makin lama makin padam, saya punya steering makin lama makin keras. Mau pusing pun ada dua pilihan, mau terjun di jurang sana ataupun minta langgar saja. Jadi saya berdoa, selama ini saya bilang saya berdoa banyak untuk jiwa-jiwa yang berada di api penyucian. Sekarang saya bilang saya mau kamu tolong saya untuk sampai di Tuaran. Jadi pendidikan cerita habis. Oh, belum lagi. Saya pikir kamu tidak dengar. Pendidikan cerita, saya drive itu kereta turun bukit yang begini punya Tuhan, keras steering. Memang habis kalau itu power steering kan, semua pun rusak, semua pun tidak berfungsi. Jadi saya pakai torchlight saja. Nasib saya dapat torchlight untuk sulung. Jadi saya berdoa, bantu saya bilang. Jiwa-jiwa yang selalu saya berdoa untuk kamu, saya bilang sekarang giliran kamu membantu saya untuk sampai ke Tuaran. Saya drive lah, nasib tidak banyak kereta, dan sampai di Tuaran mati completely, saya punya kereta mati. Besok pagi kena tarik pakai onto, kena tarik. So that's why kan, praying for the souls in purgatory is satu pelayanan. Pray, berdoa. Sebab itulah kan Yesus katakan mereka yang mati bukan dilenyapkan tapi diubah. Itulah sebab dalam pembacaan Injil pada hari ini, Yesus apabila dia menerima kabar daripada saudara Lazarus bahwa kawan kau itu, kalau kau baca dari mula, kau punya kawan sedang sakit tenat, dong kirim message, tapi Yesus tidak balas. Dan selepas itu Lazarus meninggal dan kirim message lagi, Yesus tidak datang. Bagi orang-orang Yahudi, 3 hari itu roh masih ada di dalam badan itu si mati. Tapi hari keempat tidak ada sudah, sebab buntung sudah, buruk sudah, jadi bosau sudah itu badan. Jadi apa yang dia buat? Yesus kan bikin geregitan, sengaja dia datang yang hari keempat. Yang impossible sudah kasih bangun itu orang mati Pak. Dan pada hari keempat Yesus datang, dan Marta berlari pergi jumpa dia, pukul-pukul dada dia, Ratu alaid kena karikat. Kenapa kau lambat datang, dia bilang. Sekarang dia bilang kan saya punya saudara sudah mati, belalat sudah, 4 hari sudah. Apa kau boleh buat? Begitu begitu. Tapi Yesus cakap, dia bilang, akulah saudaramu akan bangkit. Iyalah saya tahu, akhir zaman dia akan bangkit. Macam Daniel punya pembacaan hari dia. Iyalah saya tahu, dia bilang. No, even today dia boleh bangkit, dia bilang. Dan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan kehidupan.
Yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dan yang hidup dan yang masih hidup, yang percaya dia tidak akan mati. Yang sudah mati, yang percaya kepadaku akan hidup selama-lamanya. Itu Yesus cakap apa? Jadi percayakah engkau Marta? Marta bilang aku percaya. Jadi kita lihat, Yesus mau kita percaya saja Pak. Jadi itulah sebab kita lihat Yesus dia membangkitkan Lazarus pada hari keempat. Berarti dia adalah Tuhan Pak. So itulah dalam surah Al-Baqarah, dalam Al-Quran pun mengatakan pada akhir zaman mereka menantikan Nabi Isa datang juga untuk mengadili orang hidup dan mati. Berarti kalau dia mengadili orang hidup berarti dia hakim, tapi kalau dia mengadili orang mati berarti dia Tuhan. Jadi Jesus adalah Tuhan atas segala Tuhan, sebab dia berkuasa atas maut, dia berkuasa atas kematian, dia berkuasa atas apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nothing is impossible for God, dia bilang dalam bahasa dusun Kaningau. Jadi itulah sebabkan kalau kita lihat, we pray, tanamkan itu berdoa untuk jiwa-jiwa yang berada di api penyucian. Kalau mereka kita panggil, kalau mereka sudah dibebaskan, mereka akan berdoa untuk kamu. Why you are still okay now? Because someone yang sudah dibebaskan is praying for you. Dan I believe that kategis Stephen Mengkong memang dia terik gitu, sebab dia prepare dia punya death Pak. Dia sudah prepare kan, dia punya kematian. Berarti itu Sangti bilang kan, no need to worry. Dia tidak lagi payah bayar bil telepon, bil listrik. Dia oke sudah sekarang. Ya, jadi apa yang penting adalah minta juga doa. Bila kita mati, bila kita hidup, kita boleh berdoa untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Tapi bila kita mati, kita tidak boleh berdoa sudah untuk diri sendiri. Kita perlukan doa orang lain. That's the church teaching. Betul itu. Jadi selagi masih hidup, ambillah kesempatan itu berdoa, Tuhan bagilah saya kesehatan yang baik, bagilah saya iman yang teguh. Jangan tunggu bila kamu mati baru mau sembahyang, tidak dapat sesuatu karena tarik balik sudah itu. So while we are still alive, we can pray for ourselves and for others. But when we die, no more. So we need people here to pray for us. Bayangkanlah kalau anak-anak semua tidak ingat sembahyang, sia-sia saja kematian itu. Jadi itulah sebabkan we thank God because this opportunity kan as a Catholic we pray because we believe that kita united with the all saints, we united with all the souls to pray for them. Pagi siang 2 menit setengah, bolehkah? Sebagai contohan, hijab saja. Waktu saya di Ranau, banyak penampakan itu death match-nya Roro berjalan-jalan. So many, banyak itu di sana. Pada Prancis pun nampak juga yang orang tinggal di Mat Saleh, sekolah Mat Saleh pun nampak juga. Seperti contoh ada itu belia kan, dia tinggal di asrama, dia bilang kamu jangan tidur di tengah-tengah sini, dia bilang. Tapi itu warden tidak kasih tahu apa sebab. Terus warden balik pergi tabunan. Malam itu udah tuh macing, dan banyak ditelupin orang itu anjing boleh nampak lagi itu yang jiwa-jiwa itu death match lebih kurang 2.000 orang tuh mati ya. So tergerak hati saya oleh belas kasihan, saya macam Yesus. Saya bilangkan, I told pada Prancis, come we build a shrine Our Lady of Luz to pray for death match. Sekarang ada di Ranau kalau pergi sana. Then after I build that one kan, pendidikan cerita, after I build that one, terus tenang. Because selalu when we pray, we never pray for those yang berkorban untuk negara, Pak. Kita hormat saja pada hari kebangsaan, kita hormat, kita taruh bunga, but nobody pray for their souls. Jadi selepas I build dedicated to the death match punya shrine kan, for the souls of the death match shrine di Ranau, terus tenang, beda lagi. Because why? Because someone care, someone pray for them, someone love them, Mbak. Kasihan itu, Mbak tidak mau mati tapi terpaksa mati. 2000 yang orang Australia masa musim pemerintahan Jepun itu. So that's why kan hari ini let us thank God for this opportunity to pray. Sebab setiap kali kita rayakan misa, kita berdoa dan Tuhan datang untuk menyelamatkan. Terutama Bunda Maria, dia akan masuk pergi ke purgatory dan kasih selamat jiwa-jiwa yang didoakan. Amin.
Sila berdiri.